terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Lembaga atau Yayasan Sabda Misteri buat kami EE Indonesia untuk memperkenalkan atau mempresentasikan apa yang boleh kami lakukan dalam pelayanan EE di Indonesia, bahkan mungkin bisa menjangkau di seluruh dunia. Yang kedua, mewakili tim EE, saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini memang pelayanan tim, tapi dalam kesempatan ini saya akan diminta untuk presentasi. Ada teman-teman yang di nama EE di belakang itu, sorry di depan, yang akan membantu. Sekiranya ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab, mereka siap untuk menghandle-nya. Yang ketiga, salam sehat untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung di tempat ini melalui platform digital, baik Zoom maupun YouTube. Terima kasih untuk kesediaannya waktu yang diberikan untuk kita boleh mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang mungkin saya baru pertama kali jumpa, maupun bagi Bapak Ibu alumni EE yang saya lihat beberapa yang sudah bergabung, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, itu. Nah, yang kedua, cara singkat, cara waktu yang diberikan, saya akan mempresentasikan kurang lebih ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama, apa itu EE? Ya, supaya kita lebih mengenal, bagi yang mungkin pernah dengar atau masih samar-samar dengar, berharap presentasi ini boleh menolong kita memahami tentang pelayanan EE Indonesia. Ya. Oke. Evangelism Explosion atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ledakan penginjilan itu didirikan oleh Dr. D. James Kennedy sebagai pendirinya. Saat ini sudah almarhum, dia dipanggil Tuhan kurang lebih tahun 2007 ya. Dengan moto ketika didirikan adalah Together we can change the world. Bersama kita bisa mengubah dunia. Evangelism Explosion Equipping Ministry. Equipping Ministry adalah core value atau nilai inti daripada pelayanan EE, yaitu memperlengkapi. Nah, singkat untuk sejarah dan perkembangannya, didirikan tahun 1962 di Coleridge Presbyterian Church, Florida, Amerika. Ya, jadi ini awalnya di Amerika pada tahun 1962. Hari ini sudah menjangkau kurang lebih di 200 negara. EE sendiri masuk di Indonesia kurang lebih tahun 1984 atau sudah kurang lebih 36 tahun yang lalu. Ya, kemudian hari ini sudah ada di sekitar 60 kota atau tim di Indonesia, ya kurang lebih. Kemudian secara organisasi sudah mengadakan kerjasama atau MOU, kurang lebih ada 100 lembaga, baik itu gereja, STT dan sebagainya. Evangelism Explosion adalah sebuah metode penginjilan pribadi yang alkitabiah, sistematis, efektif, dalam nuansa persahabatan, dengan tujuan untuk pemberdayaan setiap jemaat awam untuk bersaksi dengan prinsip multiplikasi. Nah, ini yang mungkin saya sedikit jelaskan. EE adalah sebuah metode penginjilan pribadi. Jadi kalau kita bicara EE, konteksnya adalah penginjilan pribadi yang alkitabiah. Alkitabiah artinya disampaikan berdasarkan kebenaran Alkitab. Semua hal yang kita ceritakan dalam Injil itu bersumber atau berdasar dari Alkitab. Sistematis dalam artian dari penyampaian, bahkan nanti dalam pengajaran, follow up-nya pun dilakukan secara sistematis. Strukturnya sudah jelas, cara pembelajarannya pun sudah jelas. Dari semua, baik pembelajaran, baik praktek, maupun dalam penyampaian itu sistematis. Dan efektif karena kita sampaikan dalam nuansa persahabatan. Tapi tidak hanya berhenti kepada bagaimana orang diperlengkapi, tapi dengan tujuan adalah setiap orang percaya atau jemaat bisa diberdayakan. Diberdayakan untuk apa? Untuk dapat bersaksi dengan prinsip multiplikasi. Jadi penekanannya adalah setiap orang percaya, mereka boleh bersaksi kepada siapapun, kapanpun, dan di mana saja dengan prinsip multiplikasi. Multiplikasi artinya setelah kita dibekal atau dilengkapi, kita bersaksi, dan kita menjadikan orang yang sudah kita injili itu menjadi saksi sama seperti kita. Ya, baik. Yang berikut visi daripada EE Internasional yang mungkin tadi di klip sudah Bapak Ibu sempat saksikan adalah every nation equipping every people group and every age group to witness to every person. Setiap bangsa memperlengkapi setiap kelompok suku dan setiap kelompok umur
untuk bersaksi kepada setiap orang. Nah, dari pernyataan visi internasional itu diterjemahkan menjadi pernyataan misi daripada Evangelism Explosion Indonesia. Nah, cepat saya akan jelaskan. Pernyataan misi daripada Evangelism Explosion Indonesia adalah kami ada atau EE ada untuk memuliakan Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memperlengkapi gereja-gereja lokal di seluruh dunia untuk melipat gandakan melalui persahabatan, penginjilan, pemuritan, dan pertumbuhan gereja yang sehat. Jadi EE ada untuk memuliakan Allah. Dulunya mungkin dan beberapa orang ketika dengar penginjilan atau EE, mungkin mereka berpikir, ini jadi pesaing gereja ya. Atau mungkin ini ujung-ujungnya untuk mendirikan gereja ya. Tidak, kita tidak mengarah ke sana dan kita tidak melakukan bagian tersebut. Kita ada semata-mata untuk memuliakan Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memperlengkapi. Nah, tadi saya katakan memperlengkapi adalah nilai inti atau core value daripada pelayanan EE. Mengajar itu hal berbeda, memperlengkapi itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita mengajar, mungkin orang itu hanya tahu mengerti, tapi belum tentu dia bisa melakukan. Dalam pelayanan EE, kita tidak hanya memberikan gambaran bagaimana Injil itu bisa dipahami, tapi juga menolong orang yang kita latih atau yang kita lengkapi untuk mereka juga bisa tampil, bahkan mereka secara pribadi bisa menginjil, bahkan memperlengkapi orang lain. Nah, siapa yang dilengkapi? Gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Sekali lagi, EE sifatnya interdenominasi, artinya tidak di bawah sebuah lembaga gereja atau organisasi manapun. Ya, EE menjangkau dan memperlengkapi setiap gereja. Tadi saya katakan kurang lebih sudah 60 sinode, bahkan kurang lebih ada 40 SCT dalam lembaga yang kita adakan MOU atau kerjasama. Ya, jadi gereja di sini bukan hanya dari sisi organisasi lembaga, tapi bahkan setiap orang percaya atau gereja itu juga kita lengkapi. Untuk apa? Melipat gandakan melalui 4 jembatan, yaitu persahabatan, penginjilan, pemuritan, dan pertumbuhan gereja yang sehat. Jadi kita berharap kita mulai dari persahabatan, fokus kita jelas bagaimana Injil akhirnya bisa disampaikan. Tapi tidak berhenti di situ, orang yang diinjili mereka akhirnya dimuridkan, dan pada akhirnya terjadi pertumbuhan gereja yang sehat. Dari gereja kembali kepada gereja. Oke, itu bagian yang pertama, kurang lebih apa itu EE. Ya. Yang kedua, mengapa pelayanan EE itu hadir dan termasuk sampai hari ini Tuhan boleh izinkan untuk pakai menjadi bagian dari yang berusaha untuk mengubah dunia dengan Injil. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan adalah mengapa para pemimpin perlu menggerakkan dan memberdayakan jemaat dalam penginjilan. Mengapa para pemimpin, setiap kita, orang percaya yang sudah percaya Kristus adalah pemimpin, perlu menggerakkan atau memberdayakan setiap jemaat dalam penginjilan. Alasan pertama adalah karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Tentu kita masih ingat dan kita tahu dengan jelas ketika Yesus mendekati murid-muridnya, perintah pertama yang dikeluarkan adalah, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam Markus 1 ayat yang ke-17. Ya, jadi diawali dengan kata, mari ikutlah aku. Lalu diakhiri dalam pelayanan Yesus dengan perkataan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dua perintah Tuhan ini diawali dengan kata mari, diakhiri dengan kata pergilah. Sebelum pergi, ada fase di mana mereka dijadikan penjala atau diperlengkapi atau dimuridkan. Nah, pertanyaannya setelah mereka dimuridkan, mereka diperlengkapi kurang lebih selama 3,5 tahun bersama Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Jadi, kita bukan hanya dipanggil untuk datang kepada Kristus, tapi kita juga diperintahkan untuk bersaksi atau menceritakan tentang Kristus, menjadikan semua bangsa muridku. Alasan pertama mengapa pelayanan ini hadir dan perlu kita lakukan adalah karena ini adalah
perintah Tuhan. Kita mulai dengan mari, tapi juga kita harus pergi. Orang Kristen tidak cukup berhenti kepada dia sekedar percaya Kristus lalu selesai. Tapi ada satu bagian terpenting yang perlu dilakukan adalah dia juga harus pergi. Ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak mungkin pergi kalau dia tidak pernah datang kepada Kristus. Dan setiap orang yang sudah datang pada Kristus, maka dia pun harus pergi untuk Kristus. Nah, amanat agung ini, saya percaya semua kita sebagai orang Kristen tahu. Sebagai anggota gereja, bahkan sebagai gereja, kita pasti tahu akan perintah atau amanat agung ini. Tapi saya boleh katakan, minta maaf, ini adalah sebuah tujuan yang kita sudah lupakan. Matius 28 ayat 19-20 ditanyakan pada setiap orang Kristen, pasti tahu ayat ini. Tanyakan pada setiap gereja lembaga, pasti tahu bagian ini. Tapi minta maaf, ya saya katakan di sini, seringkali ini bagian yang terlupakan atau dilupakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, Ibu Santi pernah melupakan sesuatu? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah dilupakan? Pernah dilupakan. Tadi Pernah ingat, ya. Pernah ya. Oke, ya saya kasih contoh ya, misalnya biasa kalau kita bicara terlupakan itu kan kata lupa, kata dasarnya ya. Biasanya kalau kita lupa, contoh kalau saya pribadi ya, di rumah kadang istri kasih pesan ya, misalnya dia masak, lalu dia bilang, ini 3 menit lagi nanti matikan kompornya. Ya, pesannya seperti itu, saya katakan, oke, saya ingat. Tapi yang namanya manusia kan bisa saja lupa, dan seringkali yang terjadi adalah saya lupa matikan kompor setelah 3 menit, seperti yang diperintahkan atau yang diminta. Nah, apa yang membuat biasanya kita lupa? Kadang kita bisa lupa karena kita fokus kepada hal yang lain. Contoh ya, tadi disuruh untuk matikan kompor setelah 3 menit, lalu karena saya asik main game online biasanya, akhirnya saya lupa. Saya bisa lupa karena saya fokus atau saya konsentrasi kepada hal yang bukan menjadi prioritas untuk saya lakukan, tapi pada hal yang lain. Yang kedua, apa akibatnya ketika saya lupa? Ya, kalau bicara masakan atau makanan, ya palingan kan gosong ya, betul ya. Nggak bisa dimakan ya buat ulang atau buat baru. Nah, apa yang mau saya katakan, konteksnya dalam penginjilan, amanat agung ini kan kita sudah tahu. Tapi seringkali minta maaf, kita lupakan. Betul? Kenapa kita lupa? Karena seringkali kita fokus, kita konsentrasi kepada hal yang lain, bukan kepada tujuan yang utama, kenapa hal ini perlu kita lakukan. Apa akibatnya ketika kita lupa? Kalau makanan mungkin kita bisa lihat secara nyata, gosong. Tapi bagaimana ketika kita melupakan amanat agung ini? Ya mungkin ini sifatnya abstrak, tapi ini bicara tentang keselamatan atau jiwa manusia. Ketika kita mengabaikan, ketika kita melupakan, bahkan kita sengaja untuk meninggalkannya, kita telah mengabaikan hal terbesar yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, itu kalau kita melupakan ya. Yang kedua tadi saya tanya, Ibu Santi pernah dilupakan? Tidak diingat maksudnya ya. Contoh ya, misalnya janji ya dengan teman-teman Sabda, misalnya memberikan sesuatu, minta maaf Ibu Santi yang kebetulan terlupakan. Gimana perasaannya, Bu? Semua orang dapat, tapi Ibu yang tidak dapat, sedih ya. Tapi kita loh, kok bisa? Padahal saya yang dijanjikan malah orang lain yang dapat atau mereka yang terima. Nah, Bapak Ibu, melupakan Tuhan itu tidak hanya bicara kita mungkin lupa berdoa, lupa baca Alkitab, dan sebagainya. Tapi tak kala kita sengaja, bahkan kita mengabaikan perintah Tuhan yang utama ini, itu sama dengan kita sedang melupakan atau meninggalkan apa yang terutama yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Jadi, itu alasan pertama kenapa kita perlu mengambil bagian atau kita perlu melakukan pelayanan ini. Yang kedua, karena ledakan penduduk dunia. Ya. Prediksi penduduk dunia tahun 2020 itu kurang lebih sekitar 7.775 dan sekian jiwa. Ya, ini yang saya coba kutip sekitar bulan lalu dari sumber yang saya bisa kutip ya. Setiap hari angka kelahiran itu sekitar 383.665 jiwa, angka kematian 159.160 jiwa, kurang lebih 1:3 ya. Nah, setiap detik itu kurang lebih ada 2-3 bayi yang lahir di dunia.
Jadi, kalau ini saya bicara sekitar 20 menit, ya bisa dikalikan. Kalau kita mungkin cari matikannya lancar, kita sudah bisa menghitung berapa angka kelahiran yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita karena di rumah, atau mungkin kita karena aktivitas terbatas, jadi kita berpikir, orang-orang yang sama yang kita lihat tidak ada yang bertambah atau tidak ada yang baru. Tapi tanpa kita sadari atau sadari, di luar kita atau di luar sana, angka kelahiran ini terus bertambah. Dan pasti bertambah. Nah, pertanyaannya bukan seberapa banyak mereka bertambah, tapi bagaimana jika mereka seumur hidupnya tidak pernah dengar tentang Injil atau tidak pernah dengar tentang Yesus. Jadi hal kedua yang perlu kita pahami adalah angka pertumbuhan penduduk dunia ini makin hari makin bertambah. Matius 9:37 berkata, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Sesungguhnya di sekitar kita tutup mata pun orang itu akan bertambah. Tugas siapa untuk menjangkau mereka? Saya percaya hari itu menjadi tugas setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Itu hal kedua kenapa kita perlu terlibat dalam pelayanan ini. Hal yang ketiga adalah faktanya orang Kristen sendiri tidak pernah menginjil. Orang Kristen tidak pernah menginjil, sekalipun mereka menyadari bahwa itu penting dan harus dilakukan. Minta maaf, ya banyak orang tahu tentang amanat agung ini, tapi sangat sedikit, bahkan terlalu sedikit orang yang mau melibatkan diri dalam pelayanan ini. Ya, oleh karena itu, penting sekali setiap orang Kristen atau kita sebagai orang percaya perlu terlibat dan memberi diri untuk memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Mengapa kita tidak PI? Yang pertama, karena orang Kristen sendiri tidak yakin akan keselamatannya. Ibarat kita mau membagikan sesuatu, tapi kita sendiri belum punya. Bagaimana mungkin kita bisa membagikan apa yang kita miliki kalau kita sendiri belum punya? Ibarat seorang sales, kalau dia mau cerita produknya, dia harus kenal, tahu dulu, bahkan dia mungkin sudah pakai, merasakan manfaatnya, baru dia bisa cerita. Jadi hal pertama yang perlu kita pastikan adalah setiap orang percaya atau orang Kristen harus memperoleh keselamatan. Dari situlah maka dia akan ditolong untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak menginjil? Karena mereka merasa itu bukan tugasnya. Atau dengan kata lain, saya boleh katakan, seringkali banyak orang Kristen yang punya paradigma atau pola pikir yang salah tentang penginjilan. Contoh, ketika disuruh menginjil, orang Kristen berdalih mengatakan, oh itu bukan tugas saya. Misalnya kalau saya mahasiswa, saya katakan, saya kan mahasiswa biasa, penginjilan itu tugasnya pendeta, tugasnya penginjil, atau tugasnya mereka yang sudah belajar teologi. Ada banyak alasan yang biasa dikatakan ketika disuruh menginjil, itu bukan tugasnya, itu bukan bagiannya. Ada juga yang mungkin berpikir, penginjilan itu sesuatu yang berisiko, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berbahaya, bahkan sesuatu yang bisa menimbulkan ancaman bagi nyawa dan dirinya. Merasa ya itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang tidak terlatih atau mereka yang belum diperlengkapi. Nah, seringkali ini membuat banyak orang kenapa tidak mau menginjil. Takut gagal, takut nanti kalau menyampaikan orang itu mungkin tersinggung, marah, dan sebagainya, sehingga mereka terbelenggu atau dikungkung oleh sebuah paradigma yang salah atau keliru. Yang ketiga, kenapa orang Kristen tidak menginjil? Karena mereka sendiri tidak tahu caranya menginjil. Kalaupun sudah mengerti, kalaupun sudah berani, tidak takut lagi menginjil, mengerti bahwa tugas penginjilan itu penting dan perlu dilakukan, dia sendiri tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya maksudnya adalah memberitakan Injil itu mulai dari mana, nanti apa yang harus disampaikan. Kalau orang bertanya, apa yang harus saya jawab? Kalau saya tidak tahu menjawab, bagaimana, dan seterusnya. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kebingungan. Nah, di hadapan Injil, hanya ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang takut menginjil. Yang kedua, orang yang takut diinjili. Ya, ada orang yang takut menginjil,
ada orang yang tidak tahu sore ada yang takut diinjili. Ya. Yang keempat, kenapa orang Kristen tidak menginjil? Karena seringkali para pemimpin mengabaikan prinsip-prinsip penginjilan. Nah, apa saja prinsip penginjilan? Ada 4 hal yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama, prinsip pertama, setiap orang Kristen adalah saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, semua orang ingin kuasa dan senang dapat kuasa, betul? Kalau punya kuasa itu kan bisa mengatur, mengendalikan, memerintah segala sesuatu. Ya. Tapi ketika kita menerima kuasa dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Kita harus jadi saksi. Nah, dikatakan setiap orang Kristen adalah saksi Kristus. Kenapa? Karena mereka merupakan kunci paling strategis, tetapi seringkali belum diperdayakan bagi penginjilan dunia. Nah, Ibu Santi sore ya kalau saya tanya, apakah sepakat dan setuju bahwa setiap orang Kristen harus jadi saksi? Setuju, Pak. Setuju ya, berarti siapa saja, entah itu dia jemaat awam, dari latar belakang usia apapun, dari muda, tua, sampai yang mungkin masih anak-anak pun, harus jadi saksi. Kenapa demikian? Karena orang Kristen atau jemaat ini merupakan potensi yang paling strategis bagi penginjilan, tapi seringkali belum diberdayakan. Nah, dikatakan di sini, setiap orang Kristen adalah saksi Kristus. Kenapa? Karena setiap orang Kristen sebenarnya punya potensi besar dalam penginjilan. Nah, bicara potensi, saya punya sebuah gambaran, ini cerita ya. Seorang pawang gajah, tak kala dia nanti misalnya akan menggunakan gajah itu untuk pertunjukan sirkusnya, biasanya sang pawang gajah itu akan mulai melatih atau mulai menjinakkan gajah itu dari masih kecil. Bukan gajah yang liar atau gajah yang sudah besar, lalu dikandangkan, tidak, tapi sejak dari kecil, dari bayi, sudah akan dirantai, diikat, lalu berharap dengan itu bisa dijinakkan. Anggaplah ini seekor gajah ya, ini bukan seekor tupai, ini gajah ya. Nah, bayi gajah ini mungkin rantainya sekitar 5 meter panjangnya, ada pasak sekitar 2 meter dalamnya, lalu ada belenggu atau besi yang mengikat kakinya. Ya. Bayi gajah ini tentu ketika diikat atau dibelenggu pasti tidak nyaman. Dia akan berusaha untuk melepaskan diri dari pasak yang ada. Tapi karena tenaganya masih terbatas, jadi tidak bisa. Selain itu, setiap kali dia berusaha, kakinya itu tergesek dengan belenggunya dan itu menyakitkan. Setiap kali dia berusaha, itu usaha yang menyakitkan dan bahkan gagal. Pada akhirnya gajah yang kecil ini pikir ya, ngapain saya berusaha, toh kan pasti hasilnya sama. Sampai akhirnya gajah ini sudah dewasa atau besar pun, dia masih terbelenggu, dia masih terikat pada pasak dan rantai yang ada. Sang pawang mungkin hanya mengganti belenggunya, tapi perhatikan rantainya masih sama panjangnya, pasaknya pun masih sama dalamnya. Pertanyaan saya, bisa tidak gajah ini dalam sekali hentakan kaki melepaskan diri dari pasak yang ada? Sangat bisa ya, jangankan pasak ya, rumah pun bisa dihancurkan. Tapi kenapa gajah ini tidak melakukan apa-apa? Karena dia teringat akan masa lalunya. Dulu saya pernah coba lakukan, tapi tidak bisa. Bahkan menyakitkan. Daripada saya melakukan hal yang sama, daripada saya berusaha dan hasilnya menyakitkan, lebih baik saya tidak melakukan sesuatu. Jadi gajah ini terbelenggu bukan oleh karena pasak atau rantai, tapi oleh ingatannya atau oleh memorinya. Nah, apa yang saya mau katakan, gajah ini bukan terbelenggu, yang kokoh ini bukan pasaknya, tapi ingatannya yang kuat. Nah, ini kalau kita adaptasi dalam orang Kristen, seringkali
banyak orang Kristen yang minta maaf, saya katakan seperti gajah ini. Apa maksudnya? Mereka seringkali punya paradigma, punya pemikiran bahwa namanya penginjilan itu bukan tugas saya. Itu sesuatu yang menakutkan. Itu bukan bagian saya. Lalu penginjilan kita tidak tahu melakukan dan seterusnya. Dengan kata lain ya, banyak orang Kristen yang terbelenggu oleh paradigma yang salah atau keliru tentang tugas penginjilan. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak menginjil. Nah, sebenarnya ini punya potensi yang besar, tapi sayangnya karena terbelenggu akhirnya tertidur. Nah, bagaimana memberdayakan potensi besar ini? Pelayanan AI hadir untuk memobilisasi, memberdayakan potensi tubuh Kristus untuk bersaksi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Potensi tubuh Kristus yang saya maksud adalah setiap orang Kristen dari latar belakang apapun, dari usia berapapun. Evangelism Explosion hadir untuk bisa memberdayakan setiap orang Kristen, mulai dari anak-anak. Ya, kita punya pelayanan yang menjangkau anak-anak. Seringkali kita melihat anak-anak itu hanya berharga, tapi lupa akan potensi besar dalam dirinya adalah dia juga bisa jadi saksi Kristus. Saking berharganya anak-anak, seringkali kita menyiapkan sesuatu, mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi lupa satu hal bahwa mereka bukan hanya berharga di mata Tuhan, di mata kita, tapi mereka juga bisa jadi saksi untuk orang lain. Kita punya banyak pengalaman di mana anak-anak setelah mereka dibekali, dilatih untuk bisa menginjil, mereka ternyata bisa memenangkan teman-temannya. Anak-anak itu begitu polos ya. Apa yang mereka terima, mereka dengar, mereka ingin supaya mereka bisa cerita kepada orang lain. Dan banyak pengalaman kita melihat di lapangan, anak-anak yang sudah kita bekali, mereka dengan begitu semangat, antusias, menginjil kepada sesama temannya. Bahkan bukan hanya untuk temannya, kepada orang tuanya, kepada opa-omanya, opungnya, yang lebih tua, bahkan beberapa orang di antara orang dewasa yang percaya Kristus, itu diinjili justru oleh anak-anak. Siapa potensi tubuh Kristus yang ada? Ada remaja dan pemuda, mahasiswa, yang tadi mungkin di klip sempat kita saksikan di awal, kita melihat mahasiswa, remaja, pemuda, punya mobilitas, punya akses yang bisa di mana saja, mereka dimanapun bisa berada. Nah, saya pribadi bersyukur mengenal EE sejak masih kuliah, dan saya bersyukur ya di kampus lah bagaimana Injil akhirnya bisa saya dengar. Ya, kampus saya kampus sekuler, jadi hampir 4 tahun, minta maaf saya katakan, tidak pernah saya melihat ada seorang hamba Tuhan penginjil datang bawa Alkitab lalu menginjil di kampus. Tidak pernah. Tapi bagaimana akhirnya Injil bisa disampaikan di kampus? Justru oleh teman-teman kakak-kakak yang sudah dibekali, mereka akhirnya bisa menjangkau sesama teman-temannya. Jadi kita melihat mahasiswa, remaja, bahkan pemuda punya potensi besar untuk menginjil. Mereka bisa ada dimanapun, Injil akhirnya bisa disampaikan. Selain mahasiswa siapa saja? Ada juga ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga seringkali kita anggap remeh atau kita sepelekan ya. Ah, ibu-ibu kan biasanya taunya cuma masak, yang kedua taunya cerita. Ya, di mana ada 2-3 ibu berkumpul, di situ pasti terjadi debat yang lebih seru dari pilpres. Ya, kalau ibu-ibu sudah kumpul, ceritanya itu bisa lebih seru daripada debat pilpres ya. Ibu-ibu kalau sudah ketemu ngomong itu pasti tidak bisa dihentikan. Ya, saya ingat dulu waktu di tempat saya, ibu-ibu kalau misalnya dia masak, habis bahan atau bumbu, pergi ambil garam sejumput saja atau cabai misalnya 2-3 biji saja, lebih lama ambilnya daripada masaknya. Kenapa? Karena masih ngobrol. Nah, seringkali kita lihat, ibu-ibu ini kan biasanya ngobrol, misalnya cuma gosip dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau mereka juga dibekali, diberdayakan untuk mereka juga bersaksi. Bukankah ini sebuah potensi yang besar? Ada siapa lagi? Oh, ada banyak. Di jemaat kita misalnya ada pengusaha, ada karyawan dan pegawai. Nah, coba kita pikirkan, seandainya setiap orang Kristen yang ada dimanapun mereka bisa dibekali, bukankah mereka juga bisa membawa Injil kemanapun mereka pergi? Nah, yang kedua, yang berikut, kenapa kita
bagaimana cara terbaik untuk kita memberdayakan potensi yang tertidur ini? Prinsip yang kedua adalah tanggung jawab gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala, dan para pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi tugas seorang gembala atau pemimpin untuk memperlengkapi orang lain. Nah, seringkali kita membatasi definisi gembala. Gembala itu hanya sebatas pada jabatan. Misalnya pendeta atau hamba Tuhan itu adalah memimpin atau gembala bagi jemaatnya. Tapi sebenarnya gembala dalam arti luas adalah setiap kita adalah gembala bagi orang lain. Setiap orang percaya atau orang yang sudah dilengkapi adalah gembala bagi orang lain. Nah, apa tanggung jawab utama dari seorang gembala? Adalah dia memperlengkapi orang lain atau memperlengkapi orang-orang kudus. Kenapa? Gembala perlu memperlengkapi jemaatnya. Kalau saya boleh ibaratkan, misalnya ini sebuah gereja, kita ibaratkan seperti perahu. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, ini gembalanya, tentu gembala yang di depan ya, yang mendayung. Ada jemaat di dalamnya. Apa yang dilakukan? Ada yang ngomel, protes, kok tidak maju gerejanya dan sebagainya. Ada yang mungkin doa syafaat tidak amin-amin, ada yang tidak peduli dan sebagainya. Gembala ini pasti ketika dengar omelan, kritik akan bekerja semakin keras. Yang terjadi adalah ya rambutnya rontok semua ya. Saya tidak katakan yang rambut rontok itu karena kerja sendiri tidak ya, tapi artinya bayangkan kalau sebuah perahu yang mendayung cuma satu orang. Kalau di gereja misalnya, yang bekerja, yang melayani cuma satu orang, apa yang terjadi? Pasti akan kelelahan dan terjadi malah jalan di tempat perahunya. Tapi coba kita lihat gambaran perahu yang kedua. Gembala di depan, pemimpinnya di depan mendayung, anggota jemaatnya ngapain? Ikut mendayung ya, sama-sama mendayung. Saya senang iklannya bukan produknya, di Samsu itu ya, kerjasama 1, 2, 3. Nah, bagaimana pemimpinnya menggerakkan, semua ikut mendayung bersama-sama. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mari coba kita membandingkan ya antara perahu yang di sini, yang di sebelahnya. Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya. Perahu pertama, Ibu Santi boleh nanti menjawab ya. Perahu pertama yang mendayung siapa? Berapa orang yang mendayung? Ya. 1 ya. Perahu yang kedua di sebelahnya yang mendayung berapa orang? 4 orang, Pak. Semuanya ya, 4-4-nya mendayung. Nah, apa yang terjadi dengan perahu pertama dan perahu kedua kalau kita lihat? Perahu pertama, mereka tidak peduli, ngomel, protes, dan sebagainya, sedangkan yang kedua, semuanya ikut terlibat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah perahu pertama hanya 1 orang yang bekerja, yang kedua semuanya bersama-sama mendayung. Bisa jadi perahu pertama pendetanya lupa, tidak mau, bahkan tidak memperlengkapi jemaatnya. Tapi perahu kedua, apa yang dilakukan oleh gembalanya? Dia bukannya memberi contoh di depan, tapi dia juga memperlengkapi, melatih, bahkan mengajak jemaatnya untuk mendayung bersama-sama. Kalau kita bandingkan antara perahu pertama dan kedua, lebih cepat yang mana jalannya? Pertama atau kedua, Bu Santi? Kedua, Pak. Kedua. Sorry, kalau saya boleh tanya secara pribadi, menggambarkan atau kita nih sekarang ada di posisi perahu yang mana? Maaf, Pak, gimana, Pak? Sekarang ini kalau kita boleh jawab, kita ada di posisi perahu yang pertama atau yang kedua? Entah kita sebagai jemaat, entah kita sebagai pemimpin, menggambarkan posisi yang mana saat ini kita? Tidak menjawab kepada saya, ya silakan Bapak Ibu renungkan, dan saya berharap kita tidak seperti perahu yang pertama. Kenapa? Karena pasti akan melelahkan,
dan hasilnya pun akan membuat kita frustrasi sendiri. Tapi di kesempatan ini saya mengajak kita untuk mari bersama-sama kita menjadi bagian di perahu yang kedua. Bukan hanya kita mendayung sendiri, tapi kita juga melengkapi orang lain untuk orang lain bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita sebagai jemaat, marilah kita juga memberi diri kita untuk diperlengkapi, dilatih, supaya kita ikut mendayung bersama-sama. Amin. Oke, prinsip ketiga adalah caranya adalah cara terbaik untuk memperlengkapi itu dengan latihan lapangan. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi bagaimana cara kita memberdayakan? Gembala memberdayakan jemaat. Cara terbaik untuk memberdayakan bagaimana? Yaitu mereka perlu dilengkapi dan perlu latihan lapangan. Ibaratnya ini kalau seorang anak naik sepeda, tentu tidak langsung dilepas. Ya. Kalaupun dia berani, dia mau didampingi dulu. Meminimalkan risiko dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu, takaran terbaik yang akan dilakukan, Bapak Ibu bukan hanya belajar teori, simulasi, tapi ada praktek lapangannya. Dan prakteknya ini didampingi. Tidak langsung sendiri, tapi ada pendampingan oleh para pelatih. Bayangkan, kalau kita belajar teori, misalnya belajar renang, ya dada, semua teori mungkin kita kuasai, begitu praktek, masuk kolam, yang kita lakukan adalah renang gaya dada-dada. Teorinya hafal, tahu, mengerti, tapi tidak ada praktek pendampingan, ini sesuatu yang bisa berbahaya bagi kita. Nah, jadi dalam pelatihan EE, terutama dalam pelatihan EE, Bapak Ibu nanti, tadi saya katakan, tidak hanya akan melihat bagaimana Injil disampaikan, tapi Bapak Ibu juga akan terlibat langsung, bahkan punya kesempatan untuk praktek lapangan, yang mana praktek itu juga akan didampingi. Nah, apa yang saya mau katakan dari sini? Nah, seringkali banyak orang Kristen yang kalau bicara penginjilan amat agung tahu. Dengar khotbah penginjilan, dengar seminar misi dan sebagainya, berkubar-kubar berapi-api untuk menginjil. Tapi minta maaf setelah dia dengar itu, apa yang dilakukan? Ya, kembali lagi mau ngomong tapi takut gagal dan sebagainya. Mau cerita tapi dia sendiri tidak tahu apa yang mau disampaikan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mari bergabung bersama kami untuk kita boleh diperlengkapi supaya kita dapat jadi saksi yang efektif. Yang keempat, prinsip pelibat ganda dapat terjadi jika Anda bukan hanya menjadi saksi, tapi melatih orang lain menjadi saksi sama seperti Anda. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang lain yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Multiplikasi, itu kalau kita terapkan, bisa terjadi pelibat gandaan. Nah, di awal saya katakan EE itu adalah penginjilan pribadi. Artinya 1 kepada 2 atau 3 atau secara pribadi, bukan komunal atau bukan massal. Loh, bagaimana terjadi pelipat gandaan? Pelipat gandaan bisa terjadi kalau setiap kita sudah dibekali, kita menginjil, lalu orang yang sudah kita injili itu, kita latih, kita lengkapi untuk menjadi saksi sama seperti yang kita lakukan. Salah satu kalimat di metode EE adalah mengatakan penginjilan belum dapat dikatakan selesai apabila orang yang diinjili belum menjadi penginjil. Sekali lagi, penginjilan belum dapat dikatakan selesai apabila orang yang kita injili belum menjadi penginjil. Seringkali ketika kita sudah cerita Injil, selesai di situ, ya sudah selesai, yang penting saya sudah cerita Injil. Tapi tugas kita sebenarnya belum selesai sampai di situ. Bagian kita tidak hanya memberitakan, tapi melengkapi, memuridkan untuk dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Nah, kalau ini kita lakukan atau multiplikasi ini kita lakukan, maka akan terjadi yang namanya pelipat gandaan. Oke, itu bagian yang kedua. Nah, terakhir, bagaimana cara kita bisa terlibat atau bergabung dalam pelayanan ini?
Kita ada punya 3 segmen pelayanan yang bisa Bapak Ibu pilih dan ikuti. Yang pertama Kids EE dengan moto membawa anak mengenal Yesus dan menjadikannya saksi. Anak bukan hanya berharga, tapi mereka juga bisa jadi saksi. Sangat ironis ketika kita menyepelekan atau menganggap remeh, anak tidak bisa jadi saksi. Mereka pun bukan hanya berharga, tapi jadi saksi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita akan latih dulu guru-guru sekolah minggu. Lalu guru-guru sekolah minggu ini akan di-train selama dalam pelatihan kita kurang lebih ada 10 jam. Secara online saat ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya, Bapak Ibu bisa mendaftar dan boleh ikut pelatihan kita. Untuk saat ini kita lakukan dengan platform Zoom. Ya, ada offline juga hanya karena terbatas, jadi memang tidak kita buka di setiap tempat ya. Tapi yang online kita selalu open. Nah, silakan mengkontak atau menghubungi nomor yang ada di sini. Jadi guru-guru setelah dilengkapi, mereka lalu melatih anak-anak untuk anak-anak bisa bersaksi kepada orang lain. Jadi itu segmen pertama adalah kita menjangkau dan melayani anak-anak. Caranya guru dilengkapi, kemudian mereka akan melengkapi anak sekolah minggu atau murid-muridnya. Yang kedua, yang tadi sempat Bapak Ibu lihat di awal, itu adalah EE for Generation. Ya, jadi memang ini pelayanan yang dikhususkan atau pelatihan dikhususkan untuk menjangkau anak-anak muda. Kalau tadi usia 5 sampai dengan 13-14 tahun, kalau 4G ini usia remaja 15 sampai 24 atau 25 tahun. Ya. Nah, kita akan bekali mereka, kita lihat anak muda ini punya potensi yang besar, mereka ada di komunitas manapun, mereka bisa kemana saja, bayangkan kalau mereka juga bisa jadi saksi. Ya, kita ada beberapa jenjang pelatihan, mulai dari perkenalan, kurang lebih 2 sesi 1 jam, presentasi maksudnya ya. 1 jam kita perlukan untuk memperkenalkan pelayan pemuda ini kepada gereja atau lembaga yang memerlukan. Kemudian kita ada pelatihan yang singkat, Gospel in Your Hand, ya, paket singkat belajar menjadi saksi yang mudah dan sederhana, kurang lebih 5 sesi pertemuan, tiap sesi itu 1 jam. Tapi kalau dibagi 2 hari ya, sekitar 2,5 jam per harinya. Lalu ada basic training, ini melatih untuk jadi saksi Kristus, kurang lebih ada 10 sesi, tiap sesi 1,5 jam. Ya, kurang lebih 5 hari pertemuan kalau kita buat dalam 1 minggu, tiap hari sekitar 1,5 jam pertemuan. Lalu ada juga coach training. Nah, ini bagi mereka yang sudah menyelesaikan basic, mereka bisa ikut coach atau jadi pelatih. Ya, waktunya kurang lebih 9 sesi, 1 jam. Terakhir, kelas untuk menjadi guru yang bisa multiplikasi memperlengkapi orang lain, ini ada 6 sesi dan kurang lebih 1,5 jam. Paket pelatihan yang kita berikan, baik Kids maupun 4G, ini offline dan juga online. Jika Bapak Ibu berminat, silakan nanti teman-teman admin, teman-teman EE, bisa infokan jadwal linknya dan jadwalnya bisa infokan link pelatihannya. Ya. Lalu yang terakhir, untuk segmen dewasa, jadi yang usia dewasa 25 sampai lansia, ya kita ada namanya Share It, ya, menolong untuk setiap orang bisa membagikan Injil kepada siapapun, dimanapun secara sistematis dan efektif. Ya. Pelatihannya kurang lebih perlu waktu 15 jam, itu kurang lebih 4 hari, 4 atau 5 hari kalau kita padatkan 3 jam per pertemuan. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.